Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan kaidah kullu dalilin ihtajja bihi ahlul bid'ati. Setiap kali ahlul bid'ah berhujjah, berdalil, berargumen, fadalilu nafsuhu raddun alaihim, maka justru dalil tersebut, dalil yang dipakai oleh mereka, menghantam mereka sendiri, menampar mereka sendiri, membantah mereka sendiri. Ya, ini kaidahnya. Tentu mereka berbuat bid'ah pakai dalil. Ini yang berilmu, ya, mereka yang berilmu. Gak mungkin mereka mengatakan kami merayakan tahlilan suka-suka kami, kami merayakan maulid Nabi suka-suka kami membaca salawat nariyah suka-suka kami. Gak mungkin, kan? Ada dalil juga. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Yang sudah kita bahas kemarin, dalil yang dipakai oleh mereka sebagai hujjah bahwa kita sebagai rakyat harus bergerak, kita sebagai rakyat tidak boleh diam saja ketika penguasa kita zalim, ketika presiden kita korup, ketika pemimpin kita tidak amanah. Kita sebagai rakyat harus turun ke jalan, harus bergerak, tidak boleh diam saja. Ya, itu yang sering mereka ucapkan. Ya. Apakah ucapan mereka ini bawa dalil? Iya. Iya. Mereka tidak mengatakan nggak perlu dalil, ini kan sudah jelas. Ini kan agama, bagaimana nggak pakai dalil? Kalau bukan agama ya silahkan. Mana dalil yang mereka bawakan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Itu yang dipakai dalil. Berarti kita rubah, kita ganti pemimpin kita. Mereka lupa bahwa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan ma bi hukamihim. Sampai mereka mengganti, merubah diri mereka sendiri. Mereka di sini siapa? Pemimpin apa rakyat? Rakyat, bukan pemimpin. Jadi yang diganti, yang dirubah siapa? Rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin mau ganti lagi, tapi rakyatnya masih seperti itu. Malas kerja, bohong, korupsi. Yang cuma punya waktu, korupsi waktu. Mestinya jam 4 baru pulang, ini setengah 4 atau bahkan jam 3 dia sudah pulang dengan alasan ngaji. Mereka tidak boleh, walaupun dengan alasan ngaji, cari ilmu, sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Dia harus amanah. Di siapa duluan? Tentu rakyat duluan, bukan pemimpin duluan. Nah, menurut mereka ini, kaum hizbiyin harakiyin, pemimpinnya kita ganti. Dan sudah berapa kali pergantian pemimpin di negeri kita ini.
Tapi masih seperti ini. Kenapa? Karena rakyatnya masih seperti ini. Yang malas, yang nggak mau ngantri, yang main serobot, yang suka menyuap. Coba kalau semua kita tidak ada yang mau nyuap, takut dosa lah. Tentu petugas-petugas nakal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa mereka mempersulit? Agar disuap. Kalau mereka mau nyuap, kita permudah, kan gitu. Bahwa mereka salah, betul. Tapi kita semua turut andil. Udah cepetin dah Pak, berapa? Nah, ini dia. Ini dia. Kalau kita kompak semuanya, ya kompaknya karena takut dosa, ya kan? Nggak usah pakai gerakan ini, gerakan itu. Gerakan anti menyuap, gerakan anti ngasih uang pelicin, nggak usah. Untuk mengamalkan Islam dengan baik dan benar sebagaimana yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabat, tidak perlu gerakan, cukup dengan takut dosa selesai. Ada gerakan ini, gerakan itu, cukup taat kepada Allah. Sampai sholat subuh berjamaah disebut gerakan. Gerakan sholat subuh berjamaah, pejuang subuh. Itu standar, namanya sholat subuh laki-laki ya di masjid. Itu standar. Kalau nggak standar lebih dari itu, dia berdiri 2 jam, 3 jam qiyamul lail jauh sebelum subuh. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid standar. Memang begitu seorang muslim. Bahwa keutamaannya itu besar sekali, betul. Tapi ya begitulah seorang muslim. Maka seperti yang kita bahas kemarin, tidak usah berharap, tidak usah antusias, tidak usah bernafsu ketika ada sebuah perhelatan untuk pergantian seorang pemimpin. Diganti juga gini-gini aja. Kalau ada sebuah perhelatan untuk mengganti rakyat, baru kita semangat. Rubah rakyatnya. Yang syirik menjadi tauhid, yang bid'ah menjadi sunnah, yang maksiat menjadi taat, dan seterusnya. Baru semangat. Di mana perhelatan itu? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, di mimbar-mimbar. Di situ berubahnya. Ya, ambil contoh sebuah keberhasilan mudah-mudahan. Antum ingat dulu tahun 80-an ada anak SMA negeri, SMP negeri pakai jilbab, heboh. Bahkan dulu kan mahasiswi, bayangkan. Terus para dai, para duat, para mubalik, para ustaz menyampaikan wajibnya jilbab, kan begitu. Terus disampaikan di khutbah-khutbah Jumat. Walaupun ada yang mengganggu, ada yang ngerecokin. Sebagian orang-orang liberal, jilbab tidak wajib. Bahkan seorang tokoh dengan beraninya mengatakan tidak wajib. Maka saya tidak paksa anak saya, istri saya pakai jilbab, katanya. Walillahilham, yang laku yang dai-dai ini, yang ustadz-ustadz ini. Mulailah sampai hari ini walillahilham. SMA negeri, SMP negeri mayoritas, bahkan sebagiannya hampir 100%, kecuali yang Nasara. Berkat apa ini? Berkat dakwah. Coba kalau antum mau jujur, ini berkat undang-undang nomor sekian? Enggak. Ini berkat perjuangan teman-teman kita yang ada di parlemen? Enggak. Saya kira enggak ada orang Hizbi Haroki berani ngomong seperti ini. Ini berkat perjuangan kita di parlemen nih. Maka anak-anak SMA, SMP pada pakai jilbab.
Nggak ada yang berani ngomong seperti itu. Ini para dai, para doa. Termasuk ribuan orang yang sekarang berbondong-bondong keluar dari perusahaan riba, bank ribawi. Berkat apa coba? Kalau bukan berkat dakwah. Maka berharaplah dari dakwah agar rakyat itu berubah, berganti dari buruk menjadi baik, dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah menjadi sunnah, dan seterusnya. Kalau untuk pemimpin diganti, tidak usah berharap. Saya kira sudah cukup pelajaran berapa kali pemilu, begitu lagi. Bahkan ada yang mengatakan pemilu ini seperti perang Badar katanya. Begini begitu dengan bahasa yang hulu. Gigit jari. Yang bersaing akhirnya berpelukan. Jadi satu di pemerintahan, itu sebuah kebaikan. Yang di bawah marah-marah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi yang faham dalil, faham sunnah, ya tidak perlu melihat contoh seperti itu, sudah yakin bahwa pergantian pemimpin bukan jalan keluar. Jalan keluar adalah pergantian rakyat. Maka mari kita sebagai rakyat berubah menjadi baik. Dalilnya itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu sendiri, artinya rakyat itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri, bukan dengan mengganti pemimpin. Ya, kita tinggalkan ini pengulangannya. Kita lanjut ke wa idza ra'a minkum munkaran. Ini hadis sering dipakai hujjah oleh mereka untuk membasmi kemungkaran dengan diobrak-abrik. Padahal mereka bukan orang yang berhak mengobrak-abrik. Kalau mereka itu polisi, aparat, iya. Dan insya Allah yang diobrak-abrik, walaupun tentu sedih, ya, tapi diam. Kenapa? Aparat resmi, petugas, polisi, atau mungkin satpol pp. Ini enggak. Ini anak-anak ngaji. Tentu mereka nggak terima. Kan dia nggak berhak. Gitu. Dia berhaknya apa? Dengan bicara. Maka wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka jangan pakai tangan, gitu maksudnya. Pakai lisan saja, Pak, nggak baik, Pak, dosa, Pak, ingat, Bapak juga punya anak, punya istri. Apakah Bapak rela kalau anak Bapak datang ke tempat seperti ini, tempat di mana Bapak buka usaha, cari uang seperti ini, walaupun menggiurkan hasilnya? Nah, lisan, ucapan. Kenapa? Karena fa'in lam yastati. Kalau dia tidak sanggup dengan tangan, yang sanggup dengan tangan siapa? Ya wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden. Itu yang sanggup dengan tangan. Saya nggak mau tahu besok tutup tempat usaha haram ini. Yang ngomong siapa? Wali kota, selesai. Atau bupati, atau gubernur, atau menteri. Ya. Lah kalau saya atau antum bocah ngaji, saya nggak mau tahu, ini harus tutup besok. Ya tentu mereka mau, mereka bisa bayar aparat misalnya, uangnya banyak. Ya, berarti dia tidak mampu. Kenapa dia paksakan pakai tangan? Ya, dalil ini yang dipakai oleh mereka. Justru dalil itu sendiri membantah mereka, menampar mereka, menghancurkan hujah mereka. Karena ada kalimat fa illam yastati.
Kalau dengan tangan tidak sanggup, jangan pakai tangan, cukup pakai lisan saja. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Bahkan ketika dengan lisan juga tidak sanggup, ngomong aja nggak sanggup. Berapa banyak dari kita ngomong aja nggak bisa. Karena yang berbuat kemungkaran itu direktur kita, owner perusahaan kita, atau mungkin orang tua kita, mertua kita, yang semua fasilitas itu pemberian beliau misalnya. Dia berbuat kemaksiatan, ngomong aja nggak sanggup. Allah memberikan kekuatan beda-beda kepada masing-masing kita. Nggak apa-apa, nggak ngomong juga. Cukup dengan hati. Cukup dengan hati. Walaupun itu selemah-lemah iman, tapi dia masih ada iman. Mengingkari dengan hati, itu minimal. Yang tidak boleh, hati pun tidak mengingkari, itu dosa jelas. Dalam hati tidak mengingkari, ini kan keterlaluan. Mengingkari pakai hati aja nggak mau, nggak bisa. Padahal mestinya kan bisa, orang pakai hati doang. Pokoknya kita nggak suka, kita mengingkari dengan hati. Ya tentu kita tidak hadir di tempat maksiat tersebut dan seterusnya. Ya, mereka tidak paham ini. Justru dalil yang mereka pakai, justru mereka tidak paham. Ya. Dan merubah kemungkaran itu tidak boleh, haram. Kalau apa? Kalau diperkirakan atau hampir dipastikan akan muncul apa? Muncul kemungkaran yang lebih besar. Nah, ada 4 orang sedang berjudi. Kita datang 3 orang atau 4 orang juga ya, untuk menghentikan perjudian itu. Kemungkinan besar dia nggak mau dan akan melawan, maka terjadilah perkelahian, dan besar kemungkinan dari perkelahian ini akan ada pembunuhan. Mana yang lebih besar dosa? Berjudi apa pembunuhan? Mana yang lebih besar dosanya? Pembunuhan apa berjudi? Yang lebih besar dosanya apa? Pembunuhan. Bolehkah ini dilakukan? Tidak boleh. Judi berdosa, dosa besar. Pembunuhan lebih besar lagi dosanya. Mayoritas kan kaum muslimin. Insya Allah ketika kita melihat anak-anak pada berjudi, mabuk pinggir jalan, insya Allah muslim dia, ayah ibunya muslim. Dan banyak yang seperti itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sekarang rajin ke masjid, bertaubat. Ini bukan 1-2, mungkin ribuan, ratusan ribu ya. Muncul dosa yang lebih besar dari perjudian, yaitu pembunuhan. Bolehkah dilakukan? Tidak, Bu. Jangan merubah kemungkaran. Apabila dimungkinkan dari merubah kemungkaran itu muncul kemungkaran yang lebih besar. Bahkan muncul kemungkaran yang sama dosanya, itu pun sebagian ulama mengatakan tidak usah. Ada fihi nadhar, ada pembahasan dalam masalah ini. Jika muncul kemungkaran yang lebih kecil, boleh. Kita harus tahu ya, bahwa ada hal-hal yang kita tidak boleh melakukan sebagai rakyat. Pemimpin yang berhak melakukan. Walaupun hal tersebut perintah Al-Quran, perintah hadis, perintah Allah dan Rasulnya jelas. Yang mudah misalnya, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Coba, siapa di antara antum yang berani mengamalkan ayat ini?
Siapa? Nggak boleh mengamalkan ayat ini. Nggak boleh. Kecuali presiden, raja, perdana menteri, amirul mukminin, khalifatul Islam. Itu mereka yang berhak mengamalkan ini. Saya, antum, dan siapapun tidak berhak memotong tangan pencuri. Ayat ini perintah Allah dan Rasulnya untuk para penguasa. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Kita punya teman, atau jangan teman lah, anak lah ya, dia berzina, kita tahu, dia ngaku, berani mencambuk dia 100 kali? Tentu tidak berani dan tidak boleh. Karena sekali lagi perintah itu untuk presiden, untuk pemimpin, untuk khalifatul Islam, amirul mukminin. Ya. Termasuk wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Ini perintah dari Allah untuk membuat angkatan perang, membuat pasukan. Boleh kita mengamalkan ayat ini? Tidak boleh. Saya ajak antum untuk mempersiapkan diri. Seragam, senjata, bolehkah? Tidak boleh. Tujuannya tentu baik. Kalau ada musuh, biar kita siap melawan. Bolehkah? Tidak boleh. Perintah itu khusus untuk para pemimpin. Termasuk mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, khusus pemimpin atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Maka selain penguasa yang sah, haram mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Antum pernah dengar Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau Imam Malik atau Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Yahya al-Qattan, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lain mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal? Enggak ada. Mereka semua menunggu keputusan dari penguasa. Karena yang berhak mengumumkan adalah penguasa kaum muslimin, sebagaimana presiden kita. Penguasa kaum muslimin. Pemimpin kita adalah presiden kita. Enggak ada pemimpin spiritual dalam Islam, tidak ada. Itu bid'ah. Ketika ada satu kelompok dipimpin oleh satu orang, ini menyalahi, ini menyaingi kepemimpinan yang sah negara. Apakah tokoh-tokoh kita merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini? Berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal beda dengan pemerintah, atau lebih dulu dari pemerintah? Kemudian ini yang ada di surat An-Nur ya, semakna dengan yang tadi, dalil yang juga dipakai oleh mereka, tetapi dalil itu menampar mereka sendiri. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka di muka bumi. Ini janji Allah. Ayat ini dipakai oleh sebagian saudara kita untuk teriak khilafah, khilafah, khilafah. Tujuan kita, ini ajaran Islam terbesar, khilafah. Seolah bagi mereka di dalam Islam itu isinya cuma khilafah. Dakwah ke sana kemari isinya tentang khilafah. Bahkan khutbah nikah isinya tentang khilafah. Ya, begitulah firqah, tidak bisa menempatkan diri. Jadi apa yang menjadi fokus mereka seolah itulah ajaran Islam satu-satunya. Ya, maka mereka membuat perkumpulan, membuat usaha,
membuat cara-cara tertentu untuk menegakkan khilafah. Padahal ayat ini apa? Wa'adallah, itu janji Allah. Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan. Nggak usah ceramah tentang khalifah kesana kemari, tidak usah berusaha supaya menegakkan khalifah, cukup penuhi janjinya. Janji Allah akan Allah berikan kalau apa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Sudahkah kita beriman? Gimana beriman? Masih percaya dengan hari-hari tertentu? Syirik? Masih percaya dengan dukun? Masih percaya dengan jimat-jimat? Itu mayoritas kita. Mereka biarkan diri, lalu teriak-teriak khilafah. Kalau ingin tegak kekhalifahan, hancurkan dulu syirik itu, perdukunan, jimat-jimat, dan seterusnya. Bikinlah kaum muslimin untuk tidak percaya dengan itu semua. Bikin para dukun ini sepi, nggak ada yang datang. Jimat-jimat, kuburan keramat sepi, nggak ada yang datang. Bikin dulu itu. Ketika bikin itu, insya Allah akan berjanji, kan udah jelas. Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan kepada orang-orang yang beriman. Beriman berarti tidak syirik. Kalau syirik tidak beriman. Kalau masih percaya dengan jimat, keris, dukun, kuburan keramat, tidak beriman. Ya, bikin itu hotel-hotel, lift-lift, kantor-kantor, ada angka 13, ada angka 4. Ya, mereka takut dengan angka 13, angka 4 gimana ya? Kaum muslimin ikut-ikutan. Nggak mau pakai angka 4, nggak mau pakai angka 13. Innalillah. Angka sial katanya. Ini bagian dari syirik. Ya, tidak ada kesialan itu, tidak ada. Kalau toh ada di 3 hal. Masih ingat? Kalau toh ada ya, kalau seandainya kesialan itu ada, law kana syu'mu fa fit thalatha. Kalau seandainya kesialan itu ada, maka ada di 3 hal. 1, istri. 2, kendaraan. 3, rumah. Tapi itu seandainya sama dengan ucapan Nabi ketika Mu'ad bin Jabal sujud kepada beliau sepulang dari Yaman. Karena menyaksikan kaum Nasara ketika bertemu dengan pendeta, pastor, mereka sujud. Mu'ad menyimpulkan Rasulullah lebih pantas untuk disujud. Beliau mengatakan, lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bolehkah? Tidak boleh. Seandainya boleh, tapi nggak boleh seorang istri saking baktinya kepada suami lalu sujud, tidak boleh, haram. Karena Nabi mengatakan seandainya, ya sama dengan kesialan itu. Seandainya kesialan itu ada, maka ada di 3 hal. Seandainya, berarti tidak ada kesialan itu. Maka haram bagi kita mengatakan semenjak saya tinggal di rumah ini, semenjak saya nikah dengan dia, semenjak saya punya kendaraan ini, maka sial hidup saya, bangkrut dagangan saya, hancur bisnis saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali sesuatu yang bisa dinalar. Ya, semenjak saya punya motor ini sial jatuh mulu. Kenapa? Ya nggak ada remnya, ya kan? Ya pasti. Ya itu tentu boleh. Orang bodoh juga tahu lah ya. Nggak usah ngaji juga tahu. Karena nggak ada remnya, bukan karena motor itu. Bukan itu yang dimaksud kesialan. Kesialan itu memang si A ini nggak ada hubungannya dengan rem, nggak ada hubungannya dengan sesuatu. Ya seperti warna misalnya. Warna tentu nggak ada hubungannya dengan celaka atau tidak. Nah, dia meyakini sering jatuh dari motor karena motornya warnanya abu-abu misalnya. Nah, ini bagian dari syirik. Ma khufiya sababu. Meyakini sesuatu yang sebabnya itu tidak jelas, itulah syirik. Karena saya membangun rumah itu di hari anu, bukan di hari anu, kan nggak ada hubungannya. Kok dihubung-hubungkan, diyakini, itulah syirik.
amilus shalihat. Tidak cukup dengan beriman. Walaupun beriman, anti syirik, anti dukun, dukun-dukun gak ada yang laku, kuburan keramat sepi, tapi jarang sholat ke masjid, bahkan sering meninggalkan sholat kaum muslimin, bahkan makan riba, berjudi, walaupun tidak syirik, maka janji Allah juga belum diberikan. Kan syaratnya beriman dan beramal saleh. Allah berjanji akan memberikan khilafah itu ketika mayoritas kaum muslimin beriman dan beramal saleh. Amal saleh berarti ibadah yang tidak bid'ah. Ketika sholat tapi sholatnya nisfu Sa'ban, ketika baca sholawat tapi sholawatnya sholawat nariyah, ketika merayakan maulid Nabi, tahlilan dan seterusnya. Apakah ini amal soleh? Tidak, ini amal bid'ah. Walaupun isinya zikir, wirid, sholawat, sholat, saum, tapi penuh dengan bid'ah, maka juga bukan amal soleh. Akankah Allah berikan khilafah? Tidak. Jadi betul-betul beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Dengan kata lain, membasmi, beriman berarti harus membasmi syirik. Yang kedua, beramal soleh, membasmi bid'ah. Basmi syirik, basmi bid'ah, basmi syirik, basmi bid'ah, insya Allah. Dengan demikian, sebetulnya siapa yang sedang menegakkan khilafah, yang sedang berusaha untuk menegakkan khilafah? Sebetulnya siapa? Mereka apa dai-dai salaf? Dai-dai salaf yang berbicara tentang syirik, bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Siapa kalau bukan du'atus salaf? Justru mereka tidak. Bid'ah mereka biarkan, syirik mereka biarkan, sementara mulut mereka mengulangkan kalimat khilafah, khilafah, kita tegakkan khilafah. Mereka lupa justru khilafah akan diberikan anugerah dari Allah kepada kaum muslimin yang jauh dari syirik dan bid'ah. Hilangkan dulu itu syirik dan bid'ah. Inilah dalil yang mereka pakai, justru menampar diri mereka sendiri, menghancurkan hujah mereka sendiri. Itulah ahlul bidah. Luar biasa Syekhul Islam pandangannya, ya, sampai menemukan kaidah itu. Karena beliau melihat firqah-firqah itu, ya. Ini kita semakin yakin bahwa para ulama itu diberi hidayah oleh Allah. Walaupun wahyu telah putus, sudah tidak ada wahyu lagi, tapi Allah memelihara agama ini dengan mengutus para ulama. Tidak seperti mengutus para rasul tentunya, karena wahyu sudah putus, ya. Coba apakah di dalam Al-Quran dan Sunnah ada kata-kata munqati, mauquf, marfu, ya, daif, ya, ini hadis daif karena begini-begini, nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi para ulama kita bisa menemukan. Siapa yang memberikan hidayah kepada mereka kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Ini bukti yang sangat kuat bahwa Allah memelihara agama ini lewat para ulama. Bisa menemukan sesuatu dan itu sesuai dengan kebenaran kehendak Allah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Sebagian saudara kita memakai hadis ini untuk disimpulkan bahwa siapapun dari kita walaupun cuma tahu satu ayat, sampaikan. Ya. Maka untuk menyampaikan nggak perlu hafal 100 ayat, 200 ayat, 100 hadis, 200 hadis. Cukup satu ayat, sampaikan.
Maka jangan menunggu nggak usah belajar dulu lah. Walaupun baru kemarin taubat dari artis, taubat dari musik, taubat dari maksiat, saatnya sekarang sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Mereka tidak meneruskan hadis ini. Sabda Nabi tidak berhenti di sini, ada terusannya. Balighu anni walau ayatan wa hadithu, ada terusan berikutnya. Ini satu kalimat ya. Ada kalimat kedua, ada kalimat ketiga. Sayang mereka potong ini saja, balighu anni walau ayatan. Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Berhenti di situ. Padahal ada terusannya apa? Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikan tentang Bani Israel, nggak apa-apa. Kalimat berikutnya, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas nama diriku, maka siap-siaplah duduk di atas api neraka. Dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman. Ya. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semua yang menyampaikan sesuatu yang dari Nabi, katanya padahal bukan dari Nabi, karena kita tidak tahu. Ada dua dusta di sini. Pertama, dia yakin itu bukan sabda Nabi, dia sampaikan karena sebuah kepentingan. Yang kedua, dia nggak tahu ini sabda Nabi atau bukan, dia nggak tahu, dia main sampaikan. Ini pun masuk di sini. Banyak dari kita yang nggak tahu ini sahih apa tidak, betul dari Nabi atau tidak, main sampaikan. Termasuk di sini. Ya. Jadi sebetulnya hadis ini kalau dibaca secara lengkap menampar mereka sendiri. Orang-orang yang mengatakan yang penting dakwah, dakwah, dakwah. Bahkan diwajibkan dalam sebulan itu minimal 3 hari. Dalam sebulan minimal keluar dari rumah dakwah 3 hari. Ada yang seminggu, ada 40 hari, dan seterusnya. Mereka membikin aturan sendiri. Sebuah aturan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi untuk dakwah ke Yaman? Siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Bukan rombongan 10 orang, 15 orang beramai, cukup satu. Kenapa? Karena Nabi tahu persis siapa Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu apa? Siapa Mu'ad bin Jabal? Kata Nabi ya, umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Mu'ad bin Jabal. Ahli fikih ya, mana yang halal, mana yang haram kan tentang fikih. Ahli fikih nomor 1 di muka bumi ini, di umat ini. Mu'ad bin Jabal ditunjuk oleh Nabi. Jadi tidak sembarangan. Mereka sembarangan. Gimana nggak sembarangan? Baru kemarin berhenti dari artis, dari musik, dari sinetron, dari perbuatan haram. Sekarang suruh berdakwah. Ya, dalil yang mereka pakai justru menghancurkan hujah mereka. Ya. Padahal kalau mereka mau cermati satu kalimat ini sudah cukup. Balighu anni, sampaikan yang dariku, yang dari Nabi. Yang dari Nabi pasti hadis, yang dari Nabi pasti hadis sahih. Kalau tidak sahih ya bukan dari Nabi. Kalau mereka mau cermati sudah cukup. Balighu anni. Apakah kita sudah yakin bahwa mengazani bayi itu dari Nabi? Mengazani bayi yang baru lahir itu dari Nabi? Sahih apa tidak? Apakah kita sudah yakin bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, itu betul sabda Nabi? Apakah kita sudah yakin bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, itu dari Nabi? Kalau tidak, jangan. Berarti luar biasa nih, harus belajar dulu supaya kita yakin, oh ini dari Nabi, oh ini tidak, oh ini dari Nabi, oh ini tidak. Setelah yakin baru. Kan kalimatnya balighu anni.
Harus yakin bahwa itu dari. Kalau tidak yakin, udah diam. Tidak ada kewajiban kita berdakwah. Bahkan sudah berilmu, taruhlah dia lulusan Madinah S2 atau S3, tapi di sini dia nggak ada yang ngasih tempat, nggak ada yang ngasih waktu, dan nggak usah nyesal. Mencari ilmu jangan nyesal. Kok saya nggak ngajar, kok saya nggak dikasih tempat, nggak usah. Untuk diri kita, minimal anak istri kita. Ya. Jangan pernah menyesal ketika kita punya ilmu, lalu tidak ada yang memberikan tempat, memberikan waktu. Dan itu banyak sekali di kaum salaf, banyak sekali. Tidak berbuat apa-apa, ya bisa menulis sendiri, ya kan? Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.